Perkenalkan, nama saya Lili Lividi Gultom dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jambi, Peminatan Epidemiologi. Pada video kali ini, saya akan melakukan tutorial tentang regresi logistik ganda model prediksi dengan melakukan analisis bivariat dan multivariat. Selamat menyaksikan. Baiklah, sekarang kita akan melakukan regresi logistik ganda model prediksi. Pertama, kita membuka file yang akan kita uji, kemudian kita akan lakukan seleksi bivariat. Yang pertama, kita akan menganalisis bivariat antara umur dengan BBLR. Caranya yaitu klik Analyze, Regression, pilih binary logistik, kemudian pindahkan variabel BBLR ke kotak dependen dan pindahkan umur ibu ke covariates. Klik Option, lalu centang confidence interval 95%, klik Continue, lalu klik OK. Kita dapat melihat hasilnya di blok 1, yaitu p-value-nya 0,097, yaitu lebih kecil dari 0,25, yang artinya variabel umur dapat lanjut ke multivariat. Selanjutnya kita melakukan analisis bivariat antara RAS dan BBLR. Klik Analyze, Regression, Binary Logistik, lalu pindahkan covariates umur keluar, kemudian masukkan RAS atau suku bangsa ke covariates. Karena RAS adalah kategorik, maka kita klik Categorical, lalu pindahkan RAS ke Categorical Covariates. Klik First, lalu Change, kemudian Continue, lalu klik OK. Kita dapat melihat hasilnya, yaitu p-value-nya 0,082, yang artinya lebih kecil dari 0,25. Nah, pada RAS 1, kita dapat melihat yaitu OR-nya sebesar 2,328, yang artinya ras kulit hitam akan berisiko bayinya BBLR sebesar 2,3 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Dan OR ras kedua yaitu 1,889, yang artinya ras kelompok lain mempunyai risiko bayinya BBLR sebesar 1,89 kali lebih tinggi dibandingkan ras kulit putih. Selanjutnya kita akan melakukan analisis bivariat antara hipertensi dengan BBLR. Regression binary logistik, lalu kita keluarkan RAS, lalu masukkan apakah ibu hipertensi ke covariates, kemudian klik OK. Hasilnya yaitu p-value-nya 0,045, yang artinya lebih kecil dari 0,25, maka variabel hipertensi dapat lanjut ke multivariat. Selanjutnya kita akan melakukan analisis bivariat antara kelainan uterus dengan BBLR. Binary logistik, lalu keluarkan hipertensi, masukkan uterus mengalami iritabilitas, lalu klik OK. Kita dapat melihat p-value-nya yaitu 0,024, yang artinya lebih kecil dari 0,25, maka variabel kelainan uterus masuk ke multivariat. Selanjutnya kita akan melakukan analisis bivariat antara periksa hamil atau antenatal care dengan BBLR. Caranya Analyze, Regression, binary logistik, lalu keluarkan UI, masukkan frekuensi antenatal ke covariates, lalu klik OK. Sini kita dapat melihat hasilnya, yaitu p-value-nya 0,379, yang lebih besar dari 0,25. Sehingga secara statistik tidak dapat lanjut ke multivariat, namun karena secara substansi variabel periksa hamil atau antenatal care sangat penting, maka variabel ini dapat dianalisis multivariat. Selanjutnya kita analisis bivariat antara merokok dengan BBLR. Merokok dengan BBLR. Klik Analyze, Regression, binary logistik,
keluarkan ANC, lalu masukkan apakah ibu perokok. Klik OK. Hasilnya kita lihat yaitu p-value-nya 0,027, yang artinya lebih kecil dari 0,25. Berarti variabel merokok dapat lanjut ke multivariat. Selanjutnya kita akan menganalisis bivariat antara lahir prematur dengan BBLR. Kita keluarkan rokok, lalu kita masukkan riwayat melahirkan prematur. Lalu klik OK. Kita dapat melihat hasilnya yaitu p-value-nya 0,009, yang artinya lebih kecil dari 0,25. Berarti variabel riwayat melahirkan prematur dapat lanjut ke multivariat. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemodelan multivariat. Yang pertama kita akan lakukan analyze, regression, binary logistik, lalu keluarkan prematur, kemudian masukkan umur ibu, ras atau suku bangsa, terus hipertensi, lalu frekuensi antenatal, terus mengalami iritabilitas, terus apakah ibu perokok, dan riwayat melahirkan prematur. Lalu klik OK. Hasilnya dapat kita lihat, itu terdapat 4 variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,05, yaitu umur, terus antenatal care, terus mengalami iritabilitas, dan prematur. Maka kita akan mengeluarkan p-value yang variabel yang p-value-nya lebih besar, yaitu antenatal. Kita klik analyze, regression, binary logistik, lalu keluarkan antenatal. Oke. Setelah antenatal dikeluarkan, kita lihat perubahan nilai OR untuk variabel umur, usia, merokok, prematur, hipertensi, dan uterus mengalami iritabilitas. Dengan hasil perbandingan OR terlihat tidak ada yang lebih dari 10%. Dengan demikian, dikeluarkan dalam model. Selanjutnya, variabel yang terbesar p-value-nya adalah umur. Dengan demikian, dikeluarkan dari model. Kita keluarkan dari model umur, regression, binary logistik, hasilnya akan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu mengeluarkan variabel yang p-value-nya lebih besar dari 0,05, yaitu riwayat melahirkan prematur. Analyze, regression, binary logistik, lalu kita keluarkan prematur, klik OK. Ternyata setelah riwayat melahirkan prematur dikeluarkan, OR variabel merokok dan kelainan uterus berubah menjadi lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel riwayat melahirkan prematur dimasukkan kembali ke dalam model. Masukkan lagi variabel riwayat melahirkan prematur ke dalam, oke. Kemudian variabel selanjutnya yaitu adalah variabel uterus mengalami iritabilitas. Kita akan mengeluarkan variabel tersebut dari model, regression, binary logistik,
keluarkan UI, lalu klik OK. Setelah variabel UI dikeluarkan atau uterus mengalami iritasi, maka dilakukan perbandingan OR, ternyata variabel hipertensi berubah lebih dari 10%. Dengan demikian, variabel ini masuk kembali dalam model. Kita masukkan variabel UI, regression, binary logistik, lalu masukkan variabel uterus mengalami iritabilitas, lalu klik OK. Maka hasilnya adalah seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan uji interaksi. Langkahnya yaitu yang pertama, kita klik analyze, klik regression, lalu binary logistik, kita reset dulu, lalu kemudian kita masukkan ke dependent BBLR, lalu ke covariatnya kita masukkan ras, ibu perokok, lalu riwayat melahirkan prematur, hipertensi, dan uterus mengalami iritabilitas. Oke. Lalu kita klik tombol next, kemudian kita isi rokok dan hipertensi ke covariates, lalu klik OK. Kita melihat hasilnya pada blok 2. Didapatkan yaitu p-value-nya itu 0,951. Artinya lebih besar dari 0,05. Yang berarti tidak ada interaksi antara merokok dengan hipertensi. Dengan demikian, pemodelan telah selesai dan model yang valid adalah model tanpa adanya interaksi. Maka interpretasi yang dapat kita buat yaitu dari analisis multivariat, ternyata variabel yang berhubungan bermakna dengan kejadian BBLR adalah variabel ras, merokok, dan hipertensi. Sedangkan variabel riwayat prematur dan kelainan uterus sebagai variabel confounding. Dari hasil analisis didapatkan OR juga dari variabel hipertensi adalah 3,9. Artinya ibu yang menderita hipertensi akan melahirkan bayi BBLR sebesar 4 kali lebih tinggi dibandingkan ibu yang tidak menderita hipertensi. Untuk melihat variabel mana yang paling besar pengaruhnya terhadap variabel dependen, maka dapat dilihat dari kolom XP-nya, yaitu hipertensi sebesar 4,2. Semakin besar nilai XP-nya, berarti semakin besar pengaruhnya terhadap variabel dependen yang dianalisis. Dalam data ini, berarti hipertensi yang paling besar pengaruhnya terhadap kejadian bayi BBLR.